Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Adler Wolf Menantu Tidak Terduga. Episode 384, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel. Mari kita lanjutkan. Adler Wolf mengulurkan tangannya dan mengambil benda di tangannya. Yang aneh adalah batu kecil dengan batu kasar, seolah-olah telah terkikis oleh angin dan hujan. Gantung batu seperti itu dengan pita. Apa artinya ketika Librio memberi dirinya batu seperti itu? Namun, Adler Wolf tahu bahwa Librio adalah kekuatan di atas tahap ke-6 Yuanwu. Sejak Librio bergerak, batu ini jelas tidak sembarangan. Sebelum Adler Wolf dapat berbicara, Bair Zesulo yang berada di sebelahnya tiba-tiba mengubah wajahnya ketika melihat batu itu. Apakah itu perintah pasir hisap? Token otoritas tertinggi dalam organisasi pasir hisap. Bair Zesulo mengangguk, itu benar. Lalu Librio memberiku perintah pasir hisap ini. Apa artinya? Adler Wolf sedikit bingung, jantungku berdetak kencang. Bukankah organisasi pasir hisap ini? Identitas Adler Wolf saat ini cukup rumit. Tuan muda ketiga dari keluarga Wolf, kursi naga dari jiwa pengembara, kepala ular kedua dari ular liar, dan Mendes Grim dari Istana Raja Naga juga sangat tertarik untuk melatih Adler Wolf menjadi pewaris Raja Naga dari Istana Raja Naga. Jika Anda menambahkan perintah pasir hisap yang diberikan oleh pemimpin pasir hisap, maka Adler Wolf hampir mengambil semua posisi bos organisasi rahasia ini di seluruh dunia. Sonya Mirror ada di sampingnya dan berkata kepada Adler Wolf dengan lembut, suamiku. Ini sangat jelas. Librio menyukaimu dan berencana untuk membiarkanmu mengambil alih pasir hisap. Sonya Mirror memanggil suaminya, dengan sangat lancar. Tetapi dia bahkan tidak menyadari bahwa Tenesa, yang ada di sampingnya, memandang Adler Wolf dengan ekspresi kesal di wajahnya. Kebencian itu seperti menantu kecil yang diintimidasi. Wajah Adler Wolf juga sedikit malu. Nona Sonya, jangan seperti itu, saya punya istri. Meskipun saya sangat berterima kasih kepada Anda karena telah membantu saya. Tapi, Adler Wolf masih bergumam, tetapi Sonya Mirror tiba-tiba mengulurkan tangan dan mengaitkan leher Adler Wolf. Sebelum Adler Wolf bisa bereaksi, dia mengangkat kepalanya dan mencium bibir Adler Wolf. Sentuhan manis dan kelembutan itu membuat hati Adler Wolf tiba-tiba bergetar. Yang paling penting adalah bahwa Adler Wolf merasa pada saat ini bahwa kelopak bunga teratai di dadanya tampak bergerak tiba-tiba. Pupil Adler Wolf melebar untuk beberapa saat, dan 7 emosional Gu membutuhkan roh Gu untuk menetralisir racun. Ada Luciaso, Renata Silek, Rowlin Kifu, Feina Grimm. Mungkinkah Sonya Mirror juga salah satu dari 7 semangat Gu? Sonya Mirror melepaskan Adler Wolf dengan wajah malu-malu, suamiku, ini adalah ciuman pertama. Anda telah menciumku, sekarang Anda bertanggung jawab untuk saya. Adler Wolf menyentuh hidungnya tanpa daya, tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Terlebih lagi, gadis kecil Tenesa Row masih berdiri tidak jauh, menatap Adler Wolf dengan ekspresi kesal. Tenesa Row, Direktur Wir dari Panti Asuhan Yun Cheng mengatakan sebelumnya, mempercayakan Tenesa Row kepada Adler Wolf. Batuk-batuk, itu, Sonya, ayo duduk di sana. Adler Wolf menyapa Sonya Mirror. Setelah pertempuran hidup dan mati di sini, keluarga Mirror menderita banyak korban, dan itu benar-benar membutuhkan waktu untuk dirawat. Sonya Mirror mengangguk, oke. Dengan lembut mengulurkan tangan untuk memegang lengan Adler Wolf, Sonya Mirror mengikuti Adler Wolf ke samping. Ini adalah ngarai di daerah Yunmeng. Ada gunung di kedua sisinya, dan ada sungai di tengahnya. Dengan air yang jernih dan pegunungan yang hijau, burung dan bunga yang harum. Benar-benar surga. Adler Wolf tidak menolak pergelangan tangan Sonya Mirror kali ini. Keduanya menjauh dari kerumunan bersama, berjalan ke kolam yang jernih di tepi sungai, dan berhenti di pantai. Di belakang, Tenesa dengan lembut melihat ke belakang Adler Wolf dan Sonya Mirror saat mereka pergi, dan sudut mulutnya dipenuhi dengan kebencian. Jika saya tahu bahwa saya telah mencium kakak Adler Wolf, saya bisa saja diterima oleh kakak Adler Wolf. Saya tahu bahwa saya harus mulai lebih awal. Pada saat itu, kakak Adler Wolf diblokir oleh Zairmu, apa kesempatan besar. Tenesa Row marah.
Dia menghentakkan kakinya ke tanah, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Faktanya, Tenesa Row tidak tahu banyak tentang Adler Wolf. Setelah merenung selama 2 detik, Tenesa dengan lembut mengalihkan pandangannya ke Limu. Sebagai mitra setia di sekitar Adler Wolf, Zanu Limu pasti tahu lebih banyak tentang Adler Wolf. Limu, orang seperti apa Adler Wolf biasanya? Orang baik. Zanu Limu mengangkat kepalanya, matanya menatap daun yang mengambang di sungai tidak jauh dari sana. Tenesa Row terdiam beberapa saat, lalu gadis seperti apa yang dia suka. Limu berbalik dan menatap Tenesa Row, apakah kakak Wolf menyukai perempuan? Setelah beberapa percakapan, Tenesa Row terkejut. Dan pada saat yang sama, di sebelah kolam sungai, Sonya Mirror dan Adler Wolf berhenti dan berdiri saling berhadapan. Sebelum Adler Wolf bisa berbicara, Sonya Mirror tiba-tiba memeluk Adler Wolf dengan erat dan menangis. Sangat menyedihkan, reaksi tiba-tiba membuat Adler Wolf sedikit kewalahan. Sonya, jangan menangis. Kamu tiba-tiba menjadi sangat sedih, orang lain berpikir apa yang terjadi padaku, aku tidak menggertakmu. Meskipun wanita kepercayaan Adler Wolf tidak sedikit, tetapi sebenarnya Adler Wolf benar-benar tidak mengerti dalam hal berurusan dengan perasaan. Sonya Mirror berbaring di pelukan Adler Wolf dan menangis sebentar, seluruh tubuhnya tampak sangat rileks, dia mengangkat kepalanya dan menatap Adler Wolf dengan penuh harap. Suamiku, kamu adalah satu-satunya harapanku, jangan tolak aku, oke? Dengan penampilan yang menyedihkan, dia harus membuat keributan untuk menjadi istrinya. Dihadapkan dengan wanita yang begitu menakjubkan, diperkirakan hanya sedikit pria yang bisa menolak, begitu pula Adler Wolf. Jangan terburu-buru, duduk dan mari kita bicara perlahan, oke? Adler Wolf melembutkan hatinya dan membantu Sonya Mirror duduk di atas batu. Bagaimanapun, Adler Wolf telah menyelesaikan 2 dari 3 tugas utama sekarang. Pada akhirnya, masalah menemukan kunci makam leluhur keluarga Wolf tidak terburu-buru. Sonya Mirror mungkin memiliki tubuh roh Gu, yang sangat penting bagi Adler Wolf. Selain itu, Sonya Mirror juga mengatakan pada saat itu bahwa petunjuk dari ibu Adler Wolf mungkin ada di Yunmeng. Jelas, Sonya Mirror tahu banyak tentang daerah Yunmeng. Keduanya duduk di tepi sungai berdampingan, Sonya Mirror menyandarkan kepalanya di bahu Adler Wolf, ekspresinya khawatir. Adler Wolf, Anda tahu, sudah 8 tahun sejak saya berusia 15 tahun, sedih. Aku benar-benar akan pingsan. Ayahku membawa orang ke daerah Yunmeng 8 tahun lalu, tapi semua orang musnah, dan hanya Bair Zesulo yang lolos. Ayahku dan beberapa pemimpin keluarga lainnya telah menghilang. Setelah Bair Zesulo keluar, dia membawa kembali sesuatu. Saat berbicara, Sonya Mirror mengulurkan tangannya dan mengeluarkan sebuah kotak dari tubuhnya, yang persis sama dengan kotak misterius di tubuh Adler Wolf. Dikabarkan bahwa kotak ini dapat membawa keberuntungan bagi orang-orang dan dapat meningkatkan kekuatan tubuh manusia. Saya tidak tahu apakah ini benar-benar terjadi. Dengan kotak ini dan bantuan Bair Zesulo, saya adalah wanita yang lemah, mendukung seluruh keluarga Mirror. Selama bertahun-tahun, saya benar-benar tidak tahan lagi. Nenek moyang lama keluarga Wolf memiliki kontrak pernikahan dengan keluarga Mirror, dan saya memilih Anda sebagai suami saya. Petik 2. Wajah Sonya Mirror sedikit malu, tubuhnya meremas ke dalam pelukan Adler Wolf, dan dia mengulurkan tangan. Dia mengeluarkan sebuah gulungan, jadi, selama kamu mau, aku Sonya Mirror bersedia wanitamu kapan saja. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Adler Wolf membuka akta nikah di tangan Sonya Mirror, yang pada dasarnya mirip dengan format akta nikah kuno Huaya. Tanggal lahir kedua belah pihak, dan ada banyak aspek lainnya. Yang paling penting adalah akta nikah memiliki tanda tangan kakek Adler Wolf dan teks sandi keluarga Wolf. Oleh karena itu, akta nikah ini tidak akan palsu. Selain itu, Adler Wolf juga mempelajari beberapa informasi dari percakapan Hugo Wolf, David Elias, dan lainnya. Ketika leluhur keluarga Wolf masih hidup, dia tampak sangat mendominasi dan sombong, dan dia telah membuat kontrak pernikahan dengan banyak keluarga dari keluarga Wolf dan keluarga Yuanwu. Diperkirakan Hugo Wolf dipilih oleh keluarga Nona Elias karena takut keluarga Wolf akan tertinggal dan meninggalkan keluarga Wolf. Adler Wolf menyerahkan akta nikah kepada Sonya Mirror dan berkata dengan sungguh-sungguh, jadi, Nona Sonya berencana menggunakan trik kecantikan untuk membuat kesepakatan denganku. Adler Wolf berkata dengan sedikit menggoda. Ketika Sonya Mirror mendekati Adler Wolf barusan, Adler Wolf menggunakan energinya untuk menjelajahi garis keturunan Sonya Mirror. Pembuluh darah di tubuh Sonya Mirror berdenyut,
dan ada 2 tanda bentuk kehidupan. 7 emosi Gu di Adler Wolf merasakan fluktuasi aura Sonya Mirror, dan reaksinya sangat keras. Ini menunjukkan bahwa Sonya Mirror memang tubuh roh Gu. Lokasi di mana roh Gu melekat pasti berada di belakang bahu kiri. Ini adalah takdir lain, takdir yang tak terhindarkan. Sonya Mirror memiliki kasih sayang yang mendalam untuk Adler Wolf, dan Adler Wolf hanya ingin mengolok-olok Sonya Mirror. Meskipun Sonya Mirror tegas dalam menangani urusan keluarga Mirror, Adler Wolf adalah kelemahan di hati Sonya Mirror. Sonya Mirror juga idiot dalam hal hubungan, dia duduk dengan tergesa-gesa, dan melambaikan tangannya terus-menerus. Tidak, suami, saya tidak mencoba membuat kesepakatan dengan Anda, saya benar-benar memujamu, menghargaimu. Jika tidak, ketika aku di Yuncheng, aku tidak akan memberimu pedangku. Pada saat itu, ketika Sonya Mirror memutuskan untuk menikahi keluarga Wolf, dia telah menyelidiki 3 tuan muda dari generasi ketiga keluarga Wolf. Saat itu, Adler Wolf sedang dalam masa larangan, dan Hugo Wolf sudah menguasai beberapa penjaga keluarga Wolf, dan merupakan yang paling vokal di antara keluarga Wolf. Masuk akal bahwa Hugo Wolf adalah pilihan terbaik. Namun, setelah Sonya Mirror melihat Adler Wolf di Yuncheng, dia tertarik pada Adler Wolf pada pandangan pertama. Setelah banyak hal, selanjutnya diverifikasi bahwa penilaian Sonya Mirror benar. Sudut mulut Adler Wolf berkedut, Sonya. Hanya bercanda, mari kita bicarakan masalah ini. Mari kita bicarakan ayahmu dulu, apa yang ingin ayahmu lakukan ketika dia datang ke Yunmeng. Bagaimana mereka menghilang? Bagaimana Bairze Sulo bertahan? Berapa banyak yang kamu ketahui tentang Yunmeng? Sebelumnya, Master Keluarga Mark, Master Keluarga Kifu, dan Master Keluarga Xiamen semuanya pernah ke Yunmeng. Mendes Grimm juga tahu banyak tentang Yunmeng, tetapi mereka tidak pernah mengatakan yang sebenarnya kepada dirinya. Orang-orang yang mereka selamatkan, semua memiliki kesamaan adalah bahwa ada kotak misteri di masing-masing dari mereka. Adler Wolf mau tidak mau berpikir bahwa di pintu masuk perbatasan Yunmeng, semua makhluk tidak bisa melewati hutan yang gelap, tetapi selama ada kotak penjaga, mereka bisa melewatinya tanpa terluka. Kotak misterius ini sepertinya menjadi petunjuk paling penting bagi rahasia Yunmeng. Sonya Mirror melirik Adler Wolf dengan sedikit dendam. Adler Wolf ini tidak kaku sama sekali, tidak heran ada begitu banyak gadis di sekitarnya. Ayahku memasuki Yunmeng untuk menemukan kuil di buku-buku kuno keluarga Mirror. Dikabarkan bahwa ada banyak harta di luar pemahaman dunia ini di kuil. Saat itu, alasan mengapa keluarga Wolf mau bangkit, konon karena mendapat sesuatu dari kuil, jadi ayah saya juga ingin mencoba peruntungannya. Petik 2. Menurut apa yang dikatakan Bairze Sulo, mereka berada di daerah Yunmeng ketika gunung runtuh dan semua orang jatuh ke sebuah makam kuno. Bahkan, Bairze Sulo mengatakan bahwa dia melihat garis besar kuil. Namun, semua orang tiba-tiba diserang oleh Master Misterius. Mereka yang mati memiliki lubang seukuran kepalan tangan di kepala mereka, dan Bairze Sulo kebetulan menyentuh mekanisme dan jatuh. Ketika sampai di peti mati kristal di lantai berikutnya, dia cukup beruntung untuk melarikan diri. Akhirnya, Bairze Sulo menemukan kotak di peti mati kristal, dan melarikan diri dengan kotak itu. Sonya Mirror tidak menyembunyikan apapun di depan Adler Wolf, dan memberitahu Adler Wolf semua informasi yang dia ketahui. Alis Adler Wolf berkerut ketika dia mendengarnya, dan benar saja, keluarga Yuanwu memasuki Yunmeng demi kuil. Kuil itu, menurut Miguel Plasi, adalah hadiah dari ibunya untuk Adler Wolf. Fluktuasi energi yang dipantau oleh Dewa Perang Mendes Grimm, Forzao Guires, dan lainnya juga pasti terkait dengan kuil. Bairze Sulo dan yang lainnya diserang, bukankah situasinya agak mirip dengan di hutan di pintu masuk perbatasan Yunmeng? Kotak misteri, seperti pas. Bairze Sulo juga mendapatkan kotak misterius dari peti kristal, dan lelaki tua dari keluarga Mark juga. Ketika semua hal terhubung, keraguan Adler Wolf semakin kuat. Dalam hatinya, dia bahkan lebih ingin tahu tentang kuil yang Miguel Plasi sebutkan. Harta dan rahasia apa yang tersembunyi di kuil ini, yang membuat seluruh dunia Yuanwu menjadi gila? Apakah itu tempat yang sama dengan Lucia Zhou? Melihat Sonya Mirror di sampingnya, Adler Wolf tidak bisa menahan rasa sakit di hatinya ketika dia memikirkan Lucia Zhou yang telah pergi begitu lama. Lucia Zhou dibawa secara paksa pada saat itu. Sudah begitu lama, jaringan intelijen Adler Wolf tidak pernah berhenti, tetapi tidak ada berita tentang Lucia Zhou. Saya tidak tahu apakah kekuatan awal saya saat ini di tahap ke-6 Yuanwu dapat menyentuh tingkat master di sebelah Lucia Zhou. Karena Bairze Sulo mengetahui lokasi kuil,
apakah kamu tidak memeriksanya nanti? Adler Wolf mengungkapkan keraguannya. Sonya Mirror menggelengkan kepalanya, tentu saja kami datang untuk memeriksa. Kami telah menggunakan semua sumber daya keluarga Mirror, kami telah datang ke sini setidaknya 10 kali. Tanda yang ditinggalkan oleh Bairze Sulo masih ada, tetapi jejak kuil pada waktu itu sama sekali tidak diketahui, bahkan kami tidak menemukan pintu masuk ke makam kuno sama sekali, dan tubuh ayah tidak dapat ditemukan dimanapun, apakah itu hidup atau mati, kami tidak tahu. Sonya Mirror berhenti sejenak, lalu melanjutkan, 7 keluarga super di dunia Yuanwu menjangkau seluruh dunia Yuanwu. Awalnya, keluarga Mirror saya, sebagai keluarga pembuat peralatan, adalah kepala dari 7 keluarga besar, tetapi karena hilangnya ayah saya, keluarga Mirror telah menghilang, vitalitas keluarga telah rusak parah. Keluarga Elias dan keluarga Long semuanya mulai menyerang keluarga Mirror, ingin merebut pabrik pembuatan peralatan keluarga Mirror, mereka menyerang keluarga Mirror saya setidaknya 100 kali secara rahasia. Petik 2. Ada sedikit kepahitan di wajah Sonya Mirror, dan dia menatap Adler Wolf dengan lembut, suami. Tidak peduli bagaimana Anda melihat saya, tetapi saya benar-benar tidak punya pilihan, sekarang hanya kamu yang bisa membantuku menemukan ayahku, setidaknya tahu bagaimana hidup atau mati. Bantu aku menyelamatkan keluarga Mirror, jangan biarkan basis manufaktur peralatan keluarga Mirror jatuh ke tangan orang lain. Suami, sambil berbicara, Sonya Mirror mengulurkan tangan dan melepaskan tali di sisi kemeja sifonnya. Kemeja sifon meluncur ke bahu Sonya Mirror, memperlihatkan bahu putih dan tali bahu hitam, yang terlihat sangat menawan. Meskipun hati Adler Wolf bergetar, perhatiannya dengan cepat tertarik oleh kelopak bunga teratai di bahu Sonya Mirror, dan pergelangan tangannya tidak bisa tidak menyentuh kelopak. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Sonya Mirror telah melepaskan semua martabat seorang gadis. Bagaimanapun, Sonya Mirror adalah wanita muda tertua dari keluarga Super Yuanwu, dan sebelum kecelakaan ayahnya, dia adalah seorang putri kelas atas. Sekarang untuk keluarga, tak berdaya. Saat jari-jari Adler Wolf menyentuh kulit Sonya Mirror, tubuh Sonya Mirror bergetar, suamiku. Sonya Mirror tahu betul apa yang akan terjadi selanjutnya. Meskipun ini semua sukarela oleh Sonya Mirror, tetapi di tempat yang begitu liar, Adler Wolf dapat menanggungnya, dan Sonya Mirror masih sedikit kecewa. Itu benar-benar bukan hal yang baik. Namun, Sonya Mirror tidak tahu bahwa Adler Wolf menyentuh kelopak bunga teratai hanya untuk memastikan apakah roh Gu benar-benar ada di tubuh Sonya Mirror. Sekali lagi, perasaan hubungan darah, Adler Wolf menghela nafas di dalam hatinya. Dalam hal ini, Sonya Mirror tidak bisa menolak, apalagi ada akta nikah dari keluarga Wolf dan keluarga Mirror. Masalah Sonya Mirror adalah masalah Adler Wolf. Sonya, Adler Wolf memanggil Sonya Mirror dengan lembut, dan memeluk Sonya Mirror di tangannya, sambil mengulurkan tangan untuk membantu Sonya Mirror mengenakan pakaiannya, dia berkata dengan lembut, "Oke. Aku akui, mulai hari ini kamu adalah istriku, siapapun yang berani menggertakmu, aku akan membunuhnya." Mendominasi, arogan, tapi Sonya Mirror menyukai penampilan Adler Wolf saat ini, dan matanya penuh dengan kekaguman dan kegembiraan yang mendalam ketika dia melihat Adler Wolf. Adler Wolf benar-benar menahan diri. Sonya Mirror mengambil inisiatif untuk mengaitkan leher Adler Wolf lagi dan bersandar. Wanita cantik di depan matanya, meskipun tidak baik untuk mengambil tindakan lebih lanjut, tidak masalah untuk memiliki sedikit keintiman. Di kedalaman Gunung Yunmeng, dengan pegunungan hijau dan perairan hijau, dan di atas tepi sungai, Sonya Mirror dipeluk oleh Adler Wolf. Ini adalah pertama kalinya mereka berdua menjadi akrab satu sama lain, dan mereka sepertinya ingin untuk menggosok satu sama lain ke dalam pelukan mereka sendiri. Beberapa menit berlalu, dan gerakan Adler Wolf dan Sonya Mirror terganggu oleh laporan di komunikator. "Nona, kami menerima telepon dari Kunceng. Nona, bagaimana menurut Anda?" Ketika Sonya Mirror mengatur panggilan, dia memberi Adler Wolf otoritas tertinggi. Jadi apa yang bisa didengar Sonya Mirror, Adler Wolf juga bisa mendengarnya. Sonya Mirror dan Adler Wolf dibebaskan. Sonya Mirror menatap Adler Wolf dengan malu-malu di wajahnya, dan berkata kepada komunikator, "Setuju untuk panggilan itu, bicara saja dengan Tuan Wolf." Pada saat yang sama, pesanan berlanjut, Tuan Wolf telah secara resmi. "Suamiku, apa yang dikatakan Tuan Adler Wolf setara dengan kekuatanku." "Ya," perintah Sonya Mirror, meskipun bawahan di komunikator sedikit bingung, masih memotong saluran secara langsung, dan pada saat yang sama melalui saluran lain untuk menyampaikan perintah Nona di antara semua anggota keluarga Mirror.
Panggilan masuk, dan Adler Wolf menjawab, "Saya Adler Wolf, tolong katakan." Sebuah suara yang akrab terdengar di saluran, "Tuan Muda Wolf, apakah itu Anda?" "Saya Gordon Burke, saya memiliki situasi penting untuk dilaporkan kepada Anda, apakah ini aman?" Gordon Burke, putra pertama Huadu. Mendengar suara Gordon Burke, Adler Wolf segera mengerti apa yang akan dia katakan. Seharusnya tentang mineral di kota-kota kumuh di selatan kota. Ini jelas merupakan rahasia terbesar saat ini. Lagi pula, sekarang teknologi Yuanwu telah mulai menyebar ke seluruh dunia. Sumber energi biji jelas merupakan sumber daya yang paling penting, dan itu benar-benar sumber kehidupan. Tunggu sebentar, Adler Wolf menoleh ke Sonya Mirror dan bertanya, "Sonya, apakah saluran yang kita bicarakan aman?" Sonya Mirror adalah wanita Adler Wolf, dan Adler Wolf tidak peduli jika Sonya Mirror tahu rahasianya. Tetapi jika berita tentang sumber energi biji bocor ke orang lain, itu akan merepotkan. Sonya Mirror mengangguk, "Ini benar-benar aman. Saluran komunikasi suami saya dan saya adalah otoritas tertinggi dan paling rahasia, dengan setidaknya 13 lapis enkripsi. Satu-satunya yang tahu enkripsi inti adalah saya sendiri. Karena ini masalahnya, maka Adler Wolf lega, panggilan itu aman, katakan, apa yang terjadi di kota kumuh?" Suara Gordon Burke sedikit bersemangat, "Ya, Tuan Muda Wolf. Sumber energi dinding batu biji di kota kumuh, saya mengirim seseorang untuk mengalirkan air seluruh danau, dan kemudian menggunakan ekskavator untuk menggali, tetapi setelah menggali 2 meter, itu tidak bisa turun, dan tidak bisa diledakkan. Jadi saya memerintahkan tim untuk memotong dan terus menggali, tebak apa yang saya gali pada akhirnya." Adler Wolf mengerutkan kening, bukankah dinding batu di kota kumuh sumber biji energi? Bagaimana tidak dihancurkan dan digali? Adler Wolf juga telah melihat biji energi sumber terkompresi di perangkat senjata sumber, meskipun sulit, itu tidak bisa dihancurkan. Apa yang digali pada akhirnya? Adler Wolf terus menanyakan kata-kata Gordon Burke. "Ini kapal, itu kapal besar. Hanya saja aku menggunakan semua teknologi, dan aku bahkan tidak bisa melihat bahan apa yang terbuat dari itu. Selain itu, seluruh lambungnya alami, sepertinya menjadi satu bagian, dan saya tidak bisa masuk sama sekali. Tapi saya yakin, ini pasti hal yang baik, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Gordon Burke bersemangat dan khawatir di komunikator. "Saya pikir biji energi dalam jumlah besar dapat ditambang, tetapi lambung kapal telah digali, dan masih tidak dapat dibuka." Gordon Burke sangat cemas, jadi melalui saluran yang ditinggalkan oleh Adler Wolf, dia akhirnya menghubungi keluarga Mirror. Sebuah kapal besar. Adler Wolf sedikit bingung, tetapi tiba-tiba memikirkan sebuah adegan. Dalam buku leluhur orang barbar barat daya, sebelum api langit jatuh, sepertinya ada pola lain, yaitu, sebuah perahu yang mengambang di langit juga jatuh. Kemudian, sebuah perahu juga muncul di Huadu. Sebuah kapal yang memancarkan cahaya seni bela diri asal. Apakah ada hubungan antara keduanya? Tidak bisa membuka lambung. Ini jelas tidak mungkin, tetapi teknologi lambung ini jelas pasti melampaui teknologi yang ada. Untuk membuka kapal, Adler Wolf hanya memikirkan satu orang. "Tuan Muda Burke, panggil Veina Grimm dan katakan aku mencarinya." Cucu perempuan Mendes Grimm, Veina Grimm, meskipun dia tampaknya adalah seorang superstar yang telah membuat sensasi di seluruh dunia, tapi Veina Grimm juga memiliki tingkat identitas lain, super organizer, kotak kematian. Veina Grimm dapat mengaturnya di kamarnya, dia bukan wanita sembarangan. Jika Veina Grimm tidak bisa memecahkan lambung kapal, maka tidak akan ada orang di sekitar Adler Wolf. Oke, Gordon Burke adalah sekutu Adler Wolf. Pada saat itu, Gordon Burke juga pergi ke tempat pertempuran hidup dan mati yang mengejutkan di Huadu. Gordon Burke secara alami tahu hubungan antara Veina Grimm dan Adler Wolf. Gordon Burke dengan cepat menghubungi Veina Grimm, "Suamiku, mengapa kamu mencari seseorang?" "Aku divaksi." Veina Grimm merintih di komunikator, membuat Adler Wolf sedikit malu. Sonya Mirror berdiri di sampingnya, dan Sonya Mirror dapat dengan jelas mendengar semua percakapan di komunikator. Hanya saja Adler Wolf tidak berani menyinggung kedua wanita ini. Oleh karena itu, cara terbaik untuk Adler Wolf adalah langsung ke topik. "Veina, seperti ini, ada masalah dengan Tuan Muda Burke, mekanisme super yang tidak dapat dipecahkan oleh siapapun, dan ini sangat penting, saya pikir Anda dapat membantu memecahkannya." Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. "Oke, tidak masalah." Veina Grimm setuju tanpa berpikir,
aku akan terbang untuk menemui Tuan Muda bersegera. Feina Grim begitu lugas sehingga Adler Wolf sedikit tercengang. Di komunikator, Adler Wolf samar-samar dapat mendengar asisten Feina Grim mengeluh, Nona Feina, Anda tidak dapat melakukannya tiba-tiba. Kita setuju untuk merekam film. Jika kita melanggar kontrak, kita akan membayar ganti rugi. Feina Grim berkata dengan acuh tak acuh, oh, kompensasi untuk kerusakan yang dilikuidasi, tidak masalah, biarkan mereka membuat penawaran, keluarga Grim saya tidak buruk untuk uang. Saya tidak datang syuting untuk uang. Dia menjelaskan beberapa kata-kata kepada asistennya, baru kemudian Feina Grim terus berkata kepada Adler Wolf, suamiku. Menikahlah denganku. Aku akan melakukan apapun yang kamu minta. Aku akan sangat patuh. Bagaimana kamu harus menghargaiku? Kapan kamu kembali? Ini adalah centil-centil sekarang. Sonya Mirror tersipu dan menatap Adler Wolf dengan beberapa ejekan. Meskipun Sonya Mirror sudah siap ketika dia memilih Adler Wolf, pasti ada lebih dari satu gadis di sekitar Adler Wolf. Tapi Sonya Mirror masih merasa sedikit tidak nyaman hanya mendengarkan gadis-gadis lain genit di depan Adler Wolf. Di sisi lain, Adler Wolf sedikit tersipu, Nona Feina. Berhentilah membuat keributan, seseorang mendengarkan kita. Ah, kamu tidak mengatakannya sejak awal, aku malu, tutup telepon. Feina Grim mengerang di komunikator dengan keras, dia dengan cepat menutup telepon. Adler Wolf dan Gordon Berg menjelaskan pekerjaan kerahasiaan lagi, dan kemudian mengakhiri panggilan. Setelah panggilan itu, Sonya Mirror berdiri di depan Adler Wolf, menatap Adler Wolf dengan ekspresi bercanda, Ayah. Bagaimana kamu akan menghargai orang lain? Suami, hubunganmu dengan wanita benar-benar tidak baik. Adler Wolf menyentuh hidungnya dengan malu, kenapa, kamu cemburu? Sonya Mirror tersenyum manis, itu tidak benar. Itu hanya biji energi asal yang kamu sebutkan tadi, ini. Adler Wolf mengangguk, itu benar. Kami menemukan sumber daya biji energi super di daerah rekonstruksi kota kumuh di selatan kota Huadu, tetapi organisasi Gordon Berg telah menambang sampai sekarang, tetapi sebuah kapal telah digali, dan saya sedikit terlibat sekarang. Saya tidak mengerti, mari kita selesaikan masalah di pihak Yun Meng dulu, lalu kembali dan melihatnya. Petik 2, Sonya Mirror mengangguk, ya, lalu selanjutnya, kita akan menemukan kuil. Tentu saja, menurut peta, kuil ini tidak jauh dari lokasi kunci makam leluhur keluarga Wolf saya, jadi sekarang saatnya untuk menyelesaikannya bersama. Apakah itu kunci makam leluhur atau kuil? Ini adalah kemana Adler Wolf pergi, kita kembali, mereka harus memperbaikinya. Sudah hampir sampai, kita sudah keluar begitu lama, mereka pasti mengira kita melakukan sesuatu. Sonya Mirror tersipu, itu salahmu. Setelah menyelesaikan pakaian mereka sedikit, keduanya kembali ke tempat sebelumnya. Seluruh medan perang sekarang telah dibersihkan, pasukan dan pengawal Sonya Mirror, di bawah pengaturan Bair Zesulo, dan semua yang terluka dipindahkan. Ketika Adler Wolf dan Sonya Mirror muncul, tim dengan cepat pergi dan bergerak menuju lokasi kunci makam leluhur keluarga Wolf di peta Adler Wolf. Pada saat yang sama, di pegunungan Yunmeng yang dalam, di daerah dataran, Jae Isak, yang melarikan diri karena malu, memimpin sekelompok tentara yang kalah, dan akhirnya bertemu ayahnya Baryon Isak, yang datang untuk bertemu. Jae Isak memeluk Baryon Isak dengan ingus dan air mata, Ayah, kamu membuatku takut setengah mati, aku hampir tidak melihatmu. Semua mati, Ezekuil melindunginya. Baryon Isak sudah tahu beberapa informasi melalui sistem komunikasi yang dia bangun, tetapi melihat penampilan Jae Isak, wajahnya suram dan penuh kesusahan, tidak apa-apa sekarang, bicara perlahan, apa yang terjadi. Di area terlarang barbar, informasi tentang Raja Naga Hitam berada di daerah terlarang barbar. Jelas, Ezekuil dan aku akan menerobos dan memasuki makam kuno. Bahkan Adler Wolf tidak bisa menghentikannya. Seorang biksu bergegas keluar dan langsung membunuh Tuan Henrik Silva. Berbicara tentang situasi pada waktu itu, Jae Isak masih memiliki beberapa ketakutan yang tersisa. Sekarang data pasti telah jatuh ke tangan Adler Wolf, dan saya meninggalkan sebagian orang untuk memantau Adler Wolf. Tampaknya Sonya Mirror dikejar oleh David Elias, dan Adler Wolf pergi untuk menyelamatkan. Aku melihatnya, tapi aku tidak melihat biksu tua. Baryon Isak mendengus dingin di lubang hidungnya sambil mendengarkan laporan tahta harimau, bagaimana dengan keluarga Elias. Ini lebih baik membiarkan anjing mereka menggigit anjing itu. Ayah, lalu apa yang kita lakukan selanjutnya? Jika informasi Raja Naga Hitam jatuh ke tangan Adler Wolf,
dan ketika Adler Wolf kembali ke markas jiwa pengembara, maka kita akan benar-benar selesai. Menurut informasi yang dikumpulkan oleh Raja Naga Hitam, cukup bagi orang-orang tahta harimau dan singa untuk mati 100 kali. Baryon Ishak merenung sejenak dan berkata, bagaimana bisa seperti ini? Adler Wolf adalah bajingan kursi naga, yang sudah menghalangi. Informasi Raja Naga Hitam tidak boleh jatuh ke tangannya. Hubungi tahta singa, kali ini, kita harus menjadi sekutu. Biarkan orang-orangmu melaporkan lokasinya, kita akan mengikuti. Di dalam jiwa pengembara, 3 tahta utama, naga, harimau, dan singa, bersatu secara keseluruhan, tetapi mereka saling bertarung. Biasanya, tidak ada banyak persimpangan, dan mereka tidak terbiasa satu sama lain. Apalagi setelah hilangnya kursi naga, divisi harimau dan divisi singa bahkan secara paksa menghancurkan kursi naga, dengan maksud untuk menelan divisi naga. Namun, yang tidak diketahui Baryon Ishak adalah ketika perintahnya disahkan, Mendes Grimm dan Forzao Guires meletakkan headphone pemantau mereka dan saling memandang dengan bermartabat. Orang tua, di tenda sederhana yang jaraknya 100 km, ini trik untuk memancing ular keluar dari lubang sudah mulai bekerja. Tahta harimau dan tahta singa siap beraksi. Mendes Grimm mengangguk, ya, kontradiksi dalam jiwa pengembara akhirnya pindah ke meja pelindung kuno, kali ini menggunakan Adler Wolf sebagai umpan, akankah anak itu menyerang ketika dia tahu? Forzao Guires menghela nafas, ini juga tidak perlu dipikirkan lagi. Selain itu, Tuan, Muda Wolf sekarang adalah agen kursi naga, melakukan sesuatu untuk Departemen Naga. Itulah yang seharusnya, ini juga akan membantunya membangun prestise. Pada saat ini, Adler Wolf, Sonya Mirror, Limu, Tenesa Rou, Joeler Saha dan yang lainnya mengikuti peta sepanjang jalan ke kunci makam leluhur Wolf. Menurut peta, setidaknya ada 500 km dari lokasi saat ini ke tempat makam leluhur keluarga Wolf bahkan dengan bantuan perangkat senjata aktif, setidaknya mereka tiba di sana setelah gelap. Berhenti dan pergi jauh-jauh, tapi tidak ada yang terlalu besar. Ketenangan seperti itu membuat Adler Wolf sedikit gelisah. Adler Wolf tahu bahwa di pegunungan Yunmeng, setidaknya ada ratusan tim. Setelah berjalan begitu lama, tidak mungkin untuk tidak bertemu satu tim pun. Situasi itu akhirnya muncul ketika matahari hampir ke barat pada sore hari. Adler Wolf dan Zanu Limo berjalan di depan, tepat di atas punggungan gunung, dari hutan di depan, seorang wanita berambut pirang dalam ikat pinggang berteriak dan berlari ke arah Adler Wolf dari hutan, tolong, aku. Saat wanita pirang itu berlari, matanya hampir dibutakan oleh lampu depan yang menyilaukan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Di belakang wanita pirang, 4 pria bertopeng memegang pisau perang cerah di tangan mereka, dan salah satu dari mereka menarik rok kuning pucat, dan dengan cepat mengejar wanita pirang. Persetan, Audrey, mari kita lihat di mana kamu lupa lari, kali ini kamu mati. Seorang pria muda yang memimpin memarahi, tetapi baru di tengah kata-katanya, dia tiba-tiba melihat Adler Wolf dan ratusan orang di belakangnya. Tim segera membeku dan diam. Orang-orang muda yang mengejar mereka, energi origin martial ki yang berfluktuasi di tubuh mereka, hampir semuanya origin martial tahap ketiga ke atas, bahkan di origin martial world, mereka dianggap master kelas 1. Sangat disayangkan bahwa apa yang dibawa Adler Wolf dan Sonya Mirror ke sini adalah kekuatan tingkat atas di dunia Yuanwu. Aura yang kuat, 4 yang ditekan tidak berani bergerak sama sekali. Si cantik pirang bergegas ke sisi Adler Wolf, melirik ke kiri dan ke kanan, dan segera memilih target, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia melemparkan dirinya ke pelukan Adler Wolf, pria tampan, selamatkan aku. Mereka ingin memperkosaku, aku putri kerajaan Prancis, selama Anda menyelamatkan saya dapat memenuhi semua persyaratan Anda. Petik 2, wanita cantik bernama Audrey memeluk pinggang Adler Wolf dengan erat, sosoknya yang cantik dan dada Adler Wolf meremas bersama. Hangat, seperti spons, dan aroma yang memikat. Keindahan yang begitu menakjubkan melemparkan dirinya ke dalam pelukannya, dan jika itu adalah pria lain, dia pasti sudah terbawa sejak lama. Tapi, siapa Adler Wolf? Tuan muda ketiga dari keluarga Wolf, keluarga terbesar di dunia, telah bersama wanita cantik sejak kecil. Belum lagi, ada 2 wanita cantik super, Sonya Mirror dan Tenesa Rou, di sisinya. Untuk wanita cantik, Adler Wolf pada dasarnya kebal. Dan yang paling penting, Audrey ini tampak terlalu aneh. Suspender yang keren, sosok cantik yang akan keluar, dan Anda masih mengenakan rok saat memasuki area Yunmeng. Bukankah ini lucu?
Ada kelainan di daerah Yunmeng baru-baru ini. Semua keluarga besar dan pasukan telah memasuki Yunmeng dengan tujuan. Audrey berpakaian seperti ini dan tiba-tiba bergegas ke pelukan Adler Wolf. Ini sangat tidak normal. Adler Wolf tersenyum jahat. Oh, iya. Memenuhi salah satu syaratku. Lalu jika aku berkata aku ingin tidur denganmu, apakah kamu setuju? Ketika Audrey mendengar kata-kata Adler Wolf, dia tercengang. Ini. Tetapi hanya setelah ragu-ragu selama sepersekian detik, wanita berambut pirang itu menggigit bibirnya dan setuju. Oke, lebih baik untuk tidur sendiri daripada mereka begitu banyak. Mata Audrey tiba-tiba menunjukkan sedikit pesona, dan dia berbisik di telinga Adler Wolf. Mereka sangat terampil, mereka pasti akan membuatmu tak terlupakan. Lucia berbaring di pelukan Adler Wolf, sosok yang sangat cantik hampir terintegrasi ke dalam pelukan Adler Wolf. Dalam situasi ini, Tensarou melihat itu, menginjak tanah dengan marah. Ayo lagi. Bergumam di mulutnya, Tensarou hendak melangkah maju dan mengusir Audrey. Tensarou memperlakukan Adler Wolf dengan lembut, tetapi sejak di panti asuhan Yuncheng, dia diam-diam jatuh cinta, dan Sonya Mirror mengambil kesempatan terakhirnya. Dan kali ini, Audrey benar-benar memimpin, bagaimana mungkin Tensarou tidak marah. Tetapi ketika Tensarou mengambil langkah, Sonya Mirror meraih Tensarou. Saudari Tensarou, tunggu. Sonya Mirror mengulurkan tangan dan mengaitkan leher Tensarou, berbisik di telinga Tensarou, ada yang salah dengan wanita ini, dia sepertinya menggunakan serangan psikohipnotis sekarang. Hah, Tenesa tertegun sejenak, lalu melirik Audrey lagi, dan wajahnya tiba-tiba tenggelam. Bagaimanapun, Tensarou juga merupakan kekuatan pada tahap ke-6 Yuanwu, bahkan lebih kuat dari Bair Zesulo. Saya tidak memperhatikan sekarang karena kemarahan saya, tetapi sekarang Sonya Mirror mengingatkan saya, Tensarou segera menemukan masalahnya. Audrey ini sebenarnya bermaksud menggunakan jiwanya untuk menghipnotis Adler Wolf. Untuk sesaat, Tenesa tersenyum lembut. Betapa kuatnya kekuatan mental Adler Wolf, airnya lembut tapi jernih. Adler Wolf hanya tersesat selama beberapa menit dengan tulisan suci dekan tanpa kata-kata. Ketika dia berada di Huadu, penghipnotis mental yang diundang oleh keluarga Yu langsung dibuat gila oleh Adler Wolf. Bagaimana mungkin seorang penghipnotis spiritual biasa menjadi lawan Adler Wolf? Sonya Mirror dan Tensarou menemukan kelainan Audrey, dan Adler Wolf secara alami juga menemukannya. Ketika mata Audrey melepaskan napas hipnosis mental, Adler Wolf sedikit marah pada awalnya, dan dia berencana untuk menyerang di tempat. Tapi segera, Adler Wolf tiba-tiba menolak ide itu. Jelas, gadis pirang Audrey hanyalah pengantar, dan pasti ada orang lain di belakang gadis itu. Ini sengaja mencoba mendekatiku. Jika ya, hitunglah. Oke, haha, sangat bagus, tetaplah di sisiku, dan aku akan melindungimu. Adler Wolf dengan sengaja menunjukkan penampilan yang sangat mirip babi, dan bahkan mengulurkan tangannya untuk memeluk Audrey dengan ceroboh mengambil keuntungan. Meskipun Audrey sedikit tidak nyaman, tidak mudah untuk mengatakan tidak, dan ada senyum puas di matanya, dan dia melirik kedalaman hutan di sisi gunung. Meskipun itu hanya gesekan cepat, Adler Wolf menangkapnya dengan tajam. Mengikuti mata Audrey, dia melirik ke sisi gunung, dan dalam sekejap, cahaya yang dipantulkan oleh teleskop melintas. Mendengus. Benar saja, seseorang diam-diam memantaunya. Tuan muda ini ingin melihat, apa tempat suci, dan trik wanita yang digunakan. Seorang pahlawan adalah wanita cantik, dan dia selalu harus menunjukkan penampilannya. Adler Wolf melirik 4 Master Yuanwu di seberangnya, dan berkata dengan dingin, pergi, wanita ini sekarang milikku. Beberapa anak muda masih mengobrol, dan Adler Wolf mengedipkan mata pada Limu, Joeler Saha, dan yang lainnya di sampingnya. Zanu Limu dan Joeler Saha, Tensarou segera keluar. Hanya ada satu putaran, dan dalam waktu kurang dari 3 detik, 4 master di sisi yang berlawanan dibombardir menjadi sampah. Adler Wolf memeluk Audrey dan berkata dengan lembut, oke, tidak apa-apa sekarang, aku masih memiliki sesuatu untuk dilakukan di daerah Yunmeng. Setelah selesai, bagaimana kalau aku mengantarmu pulang? Milikmu. Audrey bersandar di bahu Adler Wolf. Adler Wolf membuat gerakan lembut untuk Sonya Mirror dan Tenesa dengan jari-jarinya di belakang punggungnya, dan tim bergerak maju lagi. Di lereng gunung, di hutan, seorang pria asing berjubah meletakkan teropong di tangannya, dan bergumam pada dirinya dengan beberapa keraguan di mulutnya, sangat sukses. Mengapa saya merasa begitu halus? Di samping pria berjubah itu,
seorang pemuda kurus berkata, "Jenderal, bukankah bagus untuk berhasil? Menurut penyelidikan saya, ada beberapa wanita cantik di sekitar Adler Wolf, pesona Audrey, ditambah dengan hipnosis mental, apakah normal bagi Adler Wolf untuk tidak bisa menolak? Lebih baik berhati-hati." Ketika Adler Wolf mendapatkan sesuatu, Audrey mengambilnya, dan segera mundur. "Huaya, itu bukan tempat tinggal untuk waktu yang lama." Pria berjubah itu menyapa sekitarnya, anak buahnya bersembunyi di kegelapan, sebenarnya ada ratusan. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel, nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari setiap novel terbaru.